Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam renungan Advent dalam minggu ini, minggu keempat. Kita akan mulai acara kita seperti yang sudah kita terima. Damai sejahtera dan terang di dalam Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Di minggu Advent pertama, kita menyalakan lilin pengharapan. Advent kedua, kita menyalakan lilin perdamaian. Dan minggu Advent ketiga, minggu yang lalu, kita menyalakan lilin sukacita sebagai peringatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang membawakan pengharapan, damai, dan sukacita kepada kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent keempat adalah lilin kasih. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku oleh karena kasih-Mu. Kami mau di dalam kasih Tuhan berjalan di jalan-jalan Tuhan setiap hari. Terang kasih Tuhan yang menerangi hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini, ibarat terang lilin kasih yang bisa nyata kami lihat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 1 dan 4. Tuhan
Kita akan dengarkan renungan untuk hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, firman Tuhan renungan buat kita hari ini tertulis dalam Yesaya 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian bunyinya. Topik Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Saudara, ketika kita menerima kabar bahwa putra atau putri kita atau keluarga akan datang dari tempat tinggal mereka yang jauh, atau ketika kita akan menerima tamu atau calon besan dari tempat yang jauh, tentu kita akan merasa gembira dan memikirkan akan jamuannya dengan makanan apa. Kita juga akan membersihkan rumah, menyiapkan kamar, dan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik agar mereka yang akan datang merasa betah, senang, kita pun merasa gembira. Itu artinya kita dalam menanti-nanti tidak dengan diam, tetapi dengan aktif, bahkan kreatif dan produktif menanti kedatangan keluarga atau tamu tersebut dengan harapan akan ada perjumpaan yang menggembirakan. Menunggu atau menanti seseorang adalah sesuatu yang seringkali menjadi hal yang membosankan dan tidak menyenangkan, apalagi kalau tidak pasti. Namun, jika yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang baik atau seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan kita, maka kita akan menanti dengan setia, sukacita, dan dengan aktif dan produktif melakukan berbagai hal yang baik yang semakin menjadikan kita siap menerima tamu yang akan datang itu. Saudara, dalam Yesaya 12 ayat 2 mengisahkan sukacita umat Tuhan karena karya keselamatan dari Tuhan yang telah lama dinanti-nantikan akan nyata. Keselamatan itu digambarkan dalam hidup yang terpelihara, mengambil air dari mata air keselamatan, ayat 3. Namun hal itu tidak terjadi dengan mudah dan dengan sendirinya. Dalam pasal-pasal sebelumnya kita temukan seruan Nabi Yesaya tentang pertobatan. Umat yang memisahkan imannya dari Tuhan dengan perilaku sehari-hari yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan mendapatkan hukuman. Namun mereka yang mau bertobat dan melakukan perilaku hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, memiliki belas kasihan, peduli, dan berbuat adil, mereka akan menerima keselamatan, yaitu hidup yang penuh damai dan sukacita. Orang-orang yang bersyukur, bersukacita, dan bersorak-sorak yang disaksikan dalam Yesaya 12 ayat 2 adalah orang-orang yang telah berjuang mempertahankan pengharapannya, bukan dengan pasif tetapi dengan aktif melakukan kehendak Tuhan. Menanti atau menunggu adalah bagian dari hidup kita, karena hidup itu berproses dan hidup kita dipenuhi harapan-harapan yang lebih baik. Mungkin semua keluarga yang beribadah saat ini memiliki penantian-penantian yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sedang menanti anugerah diberikan momongan, ada yang sedang menantikan kelahiran anak, ada yang sedang menantikan kedatangan anak atau keluarga yang akan datang dari jauh untuk merayakan Natal bersama. Ada yang menantikan perubahan hidup yang lebih baik dan lain-lain. Saudara, saat ini kita ada di minggu Advent ketiga. Advent yang saat ini kita ada dalam minggu Advent keempat. Advent yang memiliki arti penantian, menunjuk pada kehidupan kita di dunia ini yang menantikan kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Namun minggu Advent menjelang peringatan dan perayaan Natal menjadi minggu penantian yang mengajak kita bukan hanya aktif menyiapkan
roti, memikirkan menu tanggal 25 Desember, atau mengganti perabot rumah tangga kita, serta bingung dengan baju baru saja. Melainkan yang lebih penting dari itu adalah bersih-bersih hati, menyiapkan diri agar kita bisa mengenakan hati yang baru, dengan memperingati kasih Allah yang nyata dengan kehadirannya di bumi. Mari kita hadirkan kasih-Nya di dalam hati kita. Dalam menanti hari Natal, mari kita aktif mengintrospeksi atau mawas diri. Masihkah hati kita dipenuhi kotoran kemarahan, kebencian, dan dendam? Mari kita produktif, menyiapkan sesuatu yang akan kita bagikan pada sesama, yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Apakah itu pengampunan yang masih bermusuhan bila bisa berdamai, atau penghiburan yang selama ini tidak memiliki waktu bisa menyempatkan menyapa, mengunjungi teman, sahabat, dan saudara, lebih-lebih yang sedang bersedih, ataupun berbagi berkat-berkat kebaikan lainnya yang ada pada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus, Sang Raja Damai yang kami nanti-nantikan, datanglah untuk menyelamatkan umat-Mu ini dari kuasa dosa-dosanya, dan ajarlah kami untuk proaktif membersihkan hati kami, membuang kebencian, kemarahan, dan dendam, dan tetap bersedia mengampuni, berdamai, dan berbagi dalam menyambut kedatangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dan juga kepada kami. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang pengharapan, damai, sukacita, dan kasih, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu.
tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepadamu, untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, dan tetap dalam pengharapan yang hidup, serta di dalam damai, sukacita dan kasih-Mu, sehingga kami mampu membawa damai, sukacita dan kasih di dalam keluarga kami, gereja kami, dan juga ke dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Advent.